Maka dari situ Anda yang akan tampil pertama di sini. Oke, baik teman-teman. Permainannya apa teman-teman? Ikuti apa yang saya. Sekali lagi, permainannya apa? Ikuti apa yang saya katakan. Ular, ular, ular. Ular, ular, ular. Tikus, 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 tikus. Tikus, 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 tikus. Berapa ini jumlah tikus? Tidak ada jawaban yang benar. Sini tidak benar, di sini tidak benar. Maka besok sini yang jawaban pertama. Besok di sini siapkan ice breaking 1. Yang mana bisa mengelola apa teman-teman? Kita punya pembelajaran ice breakingnya. Permainannya apa besok? Saya tunggu nanti besok dari kelompok ini. Rembuk untuk satu permainan besok yang mengantar kita ketika kita punya pembelajaran sudah masuk ke dalam dunia-dunia. Sudah di alam apa begitu. Oke. Ayam, ayam, ayam. Ayam, ayam, ayam. Berapa ya jumlah ayam? Tetap salah. Sini yang pertama. Sini lagi. Di sini siapkan satu orang yang untuk persentase ketika sebelum examnya. Oke? Ayam-ayam 3 kan? Oke, kita lihat. Permainannya apa? Permainannya apa? Sekali lagi saya tanya, permainannya apa? Ikuti apa yang saya katakan. Pensil, pensil, pensil. Apa yang bilang berpoin? Jumlah buku. Berapa jumlah buku? Ikuti apa yang saya katakan. Berapa jumlah buku? Subtemanya lingkungan sekolah. Setelah topik dan subtopik kami tentukan, langkah berikutnya kami membuat peta konsepnya. Peta konsep ini merujuk untuk membentuk RPPH yang kita buat sebentar. Setelah dari peta konsep, kami merancang rencana pelaksanaan pembelajaran. Semuanya tentu teman-teman sudah baca di grup, karena Pak Wir sudah bagikan. Lanjut saja. Sehabis dari rencana pembelajaran, langkah yang ketiga kami ambil merancang rencana pembelajaran harian. Semuanya sudah kami tulis dan actionnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekian. Topik aku dan lingkungan. Subtopiknya lingkungan sekolah. Tujuan kegiatan bermain. 1. Belajar berkreasi. 2. Mengenal bentuk, ukuran, dan warna. 3. Mengenal huruf. Alat dan bahan tentu kami menggunakan Lostar. Kegiatan melakukan gerakan motorik kasar, kulit dan huruf, lagu dan gerakan. Pembukaan sesuai dalam buku. Inti berkreasi membangun sekolah dengan Lostar. Yang kedua, berkreasi membentuk kursi dan meja. Yang ketiga, menyusun kata. Sekian dan terima kasih. Yang pertama, belajar berkreasi. Yang kedua, mengenal bentuk, ukuran, dan warna. Yang ketiga, mengenal huruf. Tujuan pembelajaran mengenal lingkungan sekolah. Dan terima kasih.
bingung tujuan pembelajaran. Sudah disampaikan bahwa tujuan pembelajaran itu diambil satu-satu dari 3 capaian itu. Iya, Ibu. Ya, dari 3 elemen pembelajaran itu teman-teman. Ada jamnya, ada jati dirinya, ada literasi dan skrip. Ya, oke baik. Apa kita lihat tampilannya seperti apa? Oke baik. Kesempatan selanjutnya kita mari kita saksikan penampilan dari kelompok B. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang saya akan memulai praktek saya. Saya mengajak teman-teman untuk keluar dan kita memulai pembukaan di luar. Maaf, saya mengajak anak-anak kita keluar di luar halaman supaya kita melakukan kegiatan pembukaan kita. Yang di belakang perhati depannya. 2 barisan. Yang depan. Yang pendek depan. Sebelum kita mulai menyanyi, kita berhitung dulu ya. Mulai dari adik yang di depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi kita ada berapa orang? 14 orang. Tambah Ibu 15 orang. Iya, terima kasih Pak. Sekarang kita mulai menyanyi. Saya minta Tres maju ke depan untuk memimpin teman-teman. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Baik, sekarang tidak boleh ribut, tutup mulut. Kita masuk dalam posisi yang rapi, langsung menuju ke pojok doa. Kita berdoa, baru kita duduk membentuk lingkaran. Tidak boleh ribut ya. Ya, Ibu. Semua tangan di dada. Tutup mata, kita mulai berdoa. Berdoa mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Silakan duduk anak-anak. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Apa kabar hari ini? Sehat, cerdas, luar biasa. Apa yang harus kita buat? Serentak, bergerak, mewujudkan merdeka belajar. Baik, sekarang sebelum kita mulai, Ibu mau ajak kalian kita menyanyi dulu ya. Bisa tidak anak-anak? Bisa, Ibu. Nah, sekarang kita nyanyi lagi. Teman-teman di sini. Nah, bisa toh? Bisa. Oke, 1, 2, 3. Ini senang, di sana
seputar badan. Terima kasih semua. Sekarang kita duduk kembali. Anak-anak manis. Iya, Ibu. Sekarang pasang telinga baik-baik. Bisa dengar Ibu ngomong. Bisa perhatikan di sini. Sekarang semua coba perhatikan. Mata untuk apa anak-anak? Nah, berarti semua mata harus tertuju di sini. Bisa tuh anak-anak? Bisa, Ibu. Baik, sekarang coba perhati. Yang Ibu lebih coba. Kuno Wiro. Nanti motor antar anak lain sekolah. Kalau Mio ke sekolah, siapa yang antar? Sendiri. Anak pintar berarti harus bisa mandiri. Baik. Sekarang coba perhatikan ini. Coba apa ini? Sama sama juga Nah, coba perhatikan baik-baik. Terus ada apa saja ya? Dia masih tidur atau sudah bangun Dia bangun. Baik. Sekarang coba lihat yang berikutnya. Coba perhati baik-baik. Sepatu apa lagi? Duduk di kursi. Kalau anak-anak lihat gambar seperti ini, kira-kira dia mau buat apa Sekarang coba perhatikan yang berikutnya. Coba. Anak buat apa? Ya, berarti dia masuk posisi di halaman sekolah. Coba yang ini. Ayo. Kalau digambar seperti ini, kira-kira anak-anak bisa seperti ini tidak? Iya. Kalau jadi anak manis, mau jadi anak pintar, berarti tidak boleh meniru sifat ini Kalau ke sekolah, Ma antar dulu sampai ke sekolah. Sampai ke sekolah digirak Kalau Elin dia kalah. Elin belah-belah. Jadi juga harus sama Elin biar jadi anak baik. Coba perhatikan ini. Coba. Mungkin ingin mau nang bola, tapi na teman yang kayak gini terlambat itu. Oh, tapi terlambat. Coba perhatikan ini. Coba bisa mau oleh.
HFBDI, HB Togo, intinya bahwa Tite percaya Tuhan, Tite memuji Tuhan ya. Coba yang ini. Ikan tongkol kan? Coba perhatikan baik. Ikan tongkol kan? Oh, ikan paus. Ikan paus deh, dia lagi ibu deh. Suka ikan paus deh tak? Kayak binatang, ciptaan Tuhan juga toh. Kalau seoten, waspada boleh, tapi tidak boleh bagus. Coba perhatiin yang berikut ini. Kalau mau ingin gue kue aman nanti. Udah mak dia so. Oh, kalau mak dia ngalah, nanti kita sepakat kalau nondoi berarti kita buat kegiatan di sekolah deh. Sudah kakek. Ibunya anak pasti suka buat kue. Coba perhati gini. Digambar dia cuci tangan setelah habis makan kue. Kalau anak-anak ibu punya cuci tangan tidak ya kalau setelah makan? Terus kita cuci apa ya? Jujur tidak boleh om dosa. Jadi Tres juga harus mau 5 tidak boleh mari kalau ini kita 5 baik pau kami kita bergaul dengan teman-teman pasti enggak Tres 5 mau gimana kalah dikenal aja sayangnya yang terbaik mengalami rasa tebak yang pi itu hati dia ibu bilang mata mau kok kalah aman kita ngomong apa tadi ya amin Bapak Desa supaya bisa pasang terang dari rumah ke rumah bisa bantu kita deh. Sekarang perhatikan ini, ayo. Kalau linen laki, linen nona, ini harus bagi. Tidak bagus ya. Tidak boleh langka, harus berbagi. Kalau tidak bikin berbagi di saat kita punya tidak ada, maka orang tidak mau berbagi dengan kita. Bisa toh? Sekarang coba perhatikan yang berikut ini. Dari cara berkajiannya. Elise kalau mau bulan sama adik mau ke naik sekolah berarti nah itu laki-laki.
Kalau yang pakai rok itu perempuan. Coba yang ini. Coba. Mainan mobil. Teman-teman, saya minta waktu sedikit. Bapak Kadis dalam perjalanan menuju sini. Ina di mana? Di dalam buku saya. Oh sudah mengumpulkan kegiatan masing-masing kan? Cari kertas yang warna biru. Biru nih, biru. Warna biru. Oh, Mirwa suka nepina? Suka Jadi sekarang tugas keluarga mama aku saja tergantung dengan keluarga. Anak kreatifnya harus bisa bisa kanan PP hati-hati kita letakkan hati-hati karena Ini makan main na ibu. Kau terang mau kopen dia. Aku nak makan main na ibu. ini boleh hati-hati. Semua sudah selesai, mari kita berkumpul kembali. Beres, 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 beres. Selamat siang anak-anak. Sekarang ibu mau bilang dulu kita kan ada kegiatan terus mau maaf kalau kerja sekolah ini kerja sekolah kalau kerja sekolah itu
pemantar ibu tobe belum pakai ibu berpan susun mantap be. Helo lupa helo satu. Oke, ulah. Nanti ulah halah, nanti kita membentuk guru. Karena kita anak kelompok B toh, kita mau ke SD, jadi kita harus mengenal guru. Mudah lah itu. Kalau pamer magu pak. Apa ya? Literasi gue yang tanam. Oh mana mau? Bentuk guru sama ulah kayak gimana? Berarti nih di rumah SD kan sudah ada bayangan le. Terus sama sekali jadi anak pintar harus selamat. Ini suka ada tidak? Suka ibu. Suka le. Tak nyanyi lagi ini aku. Aku anak TK. Kalau gitu kita menyanyi, tapi Grace yang pimpinnya bisa tidak? Bisa. Kau boleh. Ayo 1, 2, 3. Aku anak TK selalu Lanjut. Iya. Kalau ini tanda iya. Bisa ini ibu kita. Kalau kita minta Allah nanti kita minta Allah nak. Minta Allah subhanallah ya. Jadi sekarang kalau gitu bila rompi terus yang nyanyi ki bau Sudah selesai ibu. Penutup sudah selesai. sekarang anak-anak kegiatan Kuat suara. sekarang kita mulai kegiatan sudah Memang ada selesai. pencuri. Jadi kita berdoa supaya kita pulang. Doanya duduk saja ya. Iya. Grace yang pimpin doa. Ayo. Selesai. Terima kasih. Sekarang ambil tas dan salin ibu lalu pulang ke rumah. Tidak boleh menuju kemana-mana, langsung ke rumah. Mau membacakan hasil diskusi kami. Setelah kami merancang karakteristik profil lembaga Tiga Labilu Ulema, kami merancang untuk membuat modul ajar berdasarkan visi misi dan kondisi di sekolah Tiga Labilu Ulema. Kami mulai membuat peta konsep pembelajaran berdasarkan buku cerita. Setelah peta konsep kami buat, kami mulai membuat modul pembelajaran harian dan rencana penilaian. Topik keluarga bahagia. Topik rumahku. Tujuan pembelajaran mengenali dan memahami berbagai informasi yang tersaji dalam gambar, tanda simbol dan selitra. 2. Memahami konteks sosial, menjaga kebersihan diri, mengenal keabsahan awal, menunjukkan perilaku baik sesuai ajaran agamanya. Tujuan kegiatan. Yang pertama, membiasakan diri hidup bersih dan sehat. 2. Belajar berbagi. 3. Mengenal konsep waktu dan simbol. 4. Belajar berkarya atau berkreasi. Alat dan bahan. Musik untuk senam atau olahraga, media lospat. Kegiatan
Kegiatan pembukaan. Waktu 60 menit. Salam berbaris berdoa. Guru membacakan buku cerita, memberikan kesempatan untuk murid bercerita, berdiskusi dengan murid. Guru dan murid mendiskusikan kesepakatan dalam bermain, aturan permainan, dan harapan dalam kegiatan bermain. Transisi sebelum bermain, menyanyikan lagu Satu-Satu Aku Sayang Keluarga. Kegiatan inti membentuk huruf F dengan media lompat, membentuk rumah menggunakan lompat, bebas berkreasi. Yang terakhir penutup. Waktu 30 menit. Berdiskusi tentang kegiatan yang dilakukan guru dan anak. Guru mengajar anak untuk refleksi, memberikan apresiasi positif kepada anak, berdoa, menyanyikan lagu, salam, saling, dan doa penutup. Terima kasih, saya kembalikan. Wah, teman-teman tadi ke sekolah, bagaimana? Ingat ya, setiap kita mau melakukan apa-apa harus cuci tangan. Ayo
tampil di depan ya. Oke. Sekarang kita mau masuk kelas nih. Siap. Kalau kau suka hati tepuk paha. Kalau kau suka hati tepuk paha. Kalau kau suka hati angkat jari. Shoot. Asik. Turun. Ya, teman-teman. Kita masuk dalam kelas. Kita harus apa yuk? Pintar. Tidak boleh ganggu teman. Kalau kita ganggu teman dalam kelas, nanti teman bilang, hei, ganggu teman. Nah, jadi tidak boleh ganggu teman. Oke, baik. Sekarang kita masuk ya. Kakak Iza. Kakak Fatmaya sayang sekali. Kakak Fatma mau pilih tos atau goyang kalau masuk? Oke, tos. Ya, silakan masuk. Duduk yang rapi dulu ya sayang ya. Ayo kasih. Pilih tos atau goyang? Tos. Oke. Pilih apa? Sebentar dulu, ayo pergi. Lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Sekarang tepuk tangan. Ya, silakan duduk teman-teman semuanya. Terima kasih Ibu. Sama-sama sayang. Selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Good morning everybody. Good morning. Good morning everybody. Good morning. Good morning everybody. Good morning everybody. Good morning everybody. Oh, I'm pintar luar biasa. Tadi ke sekolah. Apa ya? Oh ya, bahasa daerah, lestarikan bahasa Indonesia, Wah hebat. bahasa asing. Sudah pintar semuanya. Ingat ya, kalau kita mau makan tuh kita harus buat apa dulu? Kita bentar. Terus? Ayo apa lagi? Berdoa. Iya. Sekarang kita harus berdoa dulu sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan kita tadi apa coba? Sampai ke sekolah kita diberikan apa? Kesehatan. Keselamatan saya. Kita berdoa. Ayo, sekarang saya minta Ibu Ida yang pimpin doa. Teman-teman, siapa yang mau pimpin doa? Nah, siapa yang mau pimpin doa? Ayo. Siapa yang mau pimpin doa? Silakan sayang. Tidak Katolik, tenang dulu ya. Sudah habis kata Iza, teman yang tadi kantin pertama kali. Nanti ya sayang ya. Ya, ayo sebab berdoa sayang. 1 angkat tangan, 2 ke samping, 3 tepuk-tepuk, 4 lipat tangan. Sayang. Bismillahirrahmanirrahim.
sebuah rumah ada keluarga. Ada apa? Ada keluarga. Keluarga ini ada siapa saja ya di sini? Bapak, Mama, Kakak, adik. Nah, ini keluarga. Keluarga itu terdiri dari bapak, mama, ibu, bapak, mama, adik. Wah, ternyata di rumahku ada gambar banyak nih guys. Wah, ada nih ya. Halo. Hai. Ini ada gambar bapak, ada gambar mama, ada gambar kakak, ada gambar ibu. Teman-teman, siapa yang mau bercerita tentang keluarganya? Ayo. Kalau Kak anak pintar, ayo bercerita. Kalau Kak anak pintar, ayo bercerita. Bu mau dengar ini ya sayang. Ayo. Oh, pintar sekali, tepuk tangan buat Kakak Esi. Kakak Esi anak pintar. Yes. Ayo saya silakan bercerita. Ayo keluarga Bu EP itu nonggo bapak, nonggo emak, nonggo kakak, nonggo adik. Pintar. Terus dari Koko, Neek. Terima kasih sayang. Siapa lagi ayo? Siapa lagi? Ayo. Wah. Belum ini. Sayang. Bentar ibu. Habis ini ibu akan buat permainan, kita lari ke sana, kita lari ke sini. Ya sayang ya. Sekarang nah, di atas sofa ada ternyata kakak. Pakai kacamata, ada adiknya yang itu. Wah, aku senang. Wah, ada kakek dan adikku di sini. Ya, kakak, lihat deh. Senang. Ibu, mau bantu ibu. Wah, ada dangsi ya. Wah, ada dangsi sama ibunya nih teman-teman. Iya. Mamaku sayang, aku lapar ini mama. Iya sayang pintar. Ini di ruang dapur. Di ruang dapur ini tempatnya ibu memasak. Tempatnya ibu memasak. Ibu pakai kompor. Ibu pakai ember buat ambil air. Terus ada ibu pakai kuali buat menggoreng. Ada lap tangan. Kita harus cuci tangan pakai sabun. Kita harus makan. Wah, di dalam keluarga ternyata kita makan bersama di ruang makan. Di ruang makan ini ternyata kakak Andi lagi cuci tangannya. Sebelum dia makan dia cuci tangan dulu. Setelah itu mereka duduk bersama, mereka berdoa baru makan. Setelah makan kakaknya bilang begini, sayang Damsi, nggak boleh makan berserakan ya. Sayang Edi, duduk yang manis tidak boleh berbicara lagi makan. Teman-teman, teman-teman, Iya, Ibu. atas meja tadi kan banyak makanan. Lalu di sini
Wah, ternyata dia buat apa ini teman-teman? Teman-teman, ayo silakan berdiri. Ayo berdiri. Ayo. Ya. Kalau kau suka hati putar jari, ciut ciut. Kalau kau suka hati putar jari, ciut ciut. Kalau kau suka hati, ayo kita lompat 2 kali. Teman-teman, ibu punya tas pintar nih. Wah, tas pintar ibu. Ada apa? Mau tahu tidak? Ibu kasih tunjuk ya. Apa itu ibu? Saga lain. Ini tomat. Saga lain. Wah. Ini tomat saya. Coba lihat. Ayo begadang coba apa? Bagaimana ayo? Pintar. Coba lihat lagi saya. Pintar warnanya merah. Warnanya apa tadi? Merah. Ada pensil pintar. Apa ini? Pensil pintar. Ya, terus? Pintar. Ya sayang. Ya. Hijau ada warna kuning. Teman-teman, sekarang pegang Bu Guru punya belakang. Yo, pegang semuanya. Ayo, ayo. Teman-teman, ini warna merah tadi ya. Kita main kereta api. Teman-teman kalau suka warna merah, nanti singgah di tempat warnanya merah. Jika teman-teman suka warnanya kuning, singgahnya di warna kuning. Jika teman-teman senang warna hijau, singgahnya di mana? Di warna hijau. Sudah? Sudah. Nah. Tut, tut, tut. Siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawan, lekas naik.
Awas tangannya ya. Kenapa ada warna ininya? Mau buat apa ini? Kenapa harus ada ini? Sayang, sayang. Ayo sayang, matikan dulu. Matikan dulu, matikan. Baru kita bermain lagi ya. Ayo rapikan, ayo. Rapikan, ayo. Wah, pintar. Teman. Iya, Ibu. Kira anak yang paling suka yang sedana. Teman-teman, iya Ibu. Tepuk pintar, pintar-pintar, berkreasi. Aku pintar, yes. Teman-teman, iya Ibu. Sekarang, ini pada tepuk paha, tepuk paha, tepuk paha. Lebih itu nunda kaki. Kalau teman spek tidak boleh saling ganggu, harus melah. Kalau teman spek aku harus berterima kasih. Ya, itu kita pulang. Bawa kue ini dong nih aku. Iya kue itu. Iya kue. Itu mana yang kue? Jadi bawa kita ya kue. Teman-teman, iya Ibu. Balik bola lilango, ganti labuke, cuci tangan, saling memakai, iya saling memakai, ganti labuke, cuci tangan baru. Sekarang pulang sekolah. Habis sekolah, aku pulang lah. Tolong Ibu
perbaikan atau seperti apa? Waktu saya berikan untuk kelompok ini. Adakah? Tidak ada dendam ya? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama, menurut pendapat saya, kegiatan yang dilakukan kelompok 2 sudah sangat bagus, gurunya juga sudah sangat aktif sekali, tapi hanya sedikit dari saya. Di kegiatan lingkaran tadi masih terlihat ibu guru memberikan pertanyaan penutup. Yang saya kutip dia punya pertanyaan tadi, hari ini hari apa ya? Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih. Sedikit masukan dari saya. Pada saat bernyanyi dengan bahasa Inggris, ibu guru tidak menjelaskan artinya. Jadi menurut saya, setelah bernyanyi bahasa Inggris, ibu guru menjelaskan sedikit arti dari lagu bahasa Inggris tersebut. Karena pada umumnya anak-anak belum bisa memahami arti dari lagu tersebut. Terima kasih. Oke teman-teman, komentarnya coba langsung tukik ke apa ya tema dengan modul ini teman-teman. Ya, masih ada kan teman-teman? Ini tidak ya? Di sini saja. Masih ada. Baik, terima kasih. Apresiasi untuk teman yang sudah membawakan pada kegiatan inti tadi literasi muncul. Maksudnya saat bercerita. Tadi mungkin saya mau tanya. Tadi dengan konsepnya bercerita ataukah tanya jawab tentang buku tadi? Ibu bercerita berarti ibu cerita dulu. Di tengah dalam perjalanan awalnya ibu mulai bercerita, tapi dalam perjalanan ada tanya jawab tentang cerita tadi. Jadi mungkin saya kasih masukan bahwa awalnya itu kita cerita dulu. Kalau ibu mau bercerita berarti menceritakan isi buku tadi. Kita menghafal kita cerita yang itu kita kuasai dulu. Kalau boleh, mungkin ceritanya ibu bercerita sampai selesai dulu, baru minta anak untuk menceritakan kembali isi gambar, isi cerita. Terima kasih dari saya di bagian kegiatan inti tadi. Anak-anak diarahkan ke sudut-sudut kegiatan itu tidak dijelaskan kegiatan apa yang harus dikerjakan hari itu. Langsung anak-anak berkreasi. Jadi di sini buat sate, terus di sana masak, di sininya buat rumah. Jadi kembali ke topik yang diangkat tadi, topiknya rumahku. Jadi saya lihat kegiatan dari di tiga kegiatan tadi di sini bisa rumah, tapi di sini memasak dengan ini agak tidak ini, karena lebih penekanan juga termasuk di cerita tadi, penekanannya lebih ke anggota keluarga, rumahnya tidak terlalu disinggung seperti itu. Terima kasih, saya kembali. Masih ada? Tolong dipertanggungjawabkan. Yang pertama mulai dari awal, topiknya adalah aku dan keluargaku, tapi subtopiknya adalah rumah. Tolong dipertanggungjawabkan sehingga teman-teman tidak bingung, ya. Untuk pertanyaan dari Ibu, saya mulai dari Ibu Fal ya, Bu ya. Untuk pertanyaan dari Ibu Fal, di sini kita baru mulai, belum di kegiatan inti, sehingga kita boleh menanyakan anak hari apa hari ini, karena tidak mungkin kita langsung kan tidak mungkin toh. Jadi makanya saya mulai dengan hari apa hari ini. Saya ambil dari kalau di literasi dan STEM, maka kita boleh mengajarkan bahasa Inggris karena teknologi, informasi. Jadi kita di sini saya menggunakan 3 bahasa tadi. Jadi bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa Inggris. Di Ibu Erlin, sesuai dengan peta konsep di sini keluarga itu cuma di bagian dengan peta konsep
keluarga di rumah ada keluarga. Karena kita hidup tidak mungkin kita ada keluarga tapi kita tinggal di luar, tidak mungkin, sehingga kita tidurnya di dalam rumah. Tadi mungkin karena saya mungkin terlalu fokus membaca ibu Susan punya materi, sehingga di dalamnya itu kita boleh berdiskusi dengan anak, sehingga saat saya bercerita saya berdiskusi lagi dengan anak. Baik, yang buku yang tadi kan di dalam enggak ya. Nah, ini yang ini muncul di pada konsep dari cerita buku itu, teman-teman. Rumahku itu mana buku ceritanya deh? Rumahku ini, aku dan keluargaku sudah benar. Tapi subtopiknya ini jelas-jelas keluarga, teman-teman. Ya? Nanti peta konsepnya yang muncul di situ yang nanti digunakan di dalam 3 kegiatan lain. Saya juga bingung-bingung tadi. Tapi kalau ibu guru bisa mempertanggungjawabkan terkait topik, maka boleh digunakan. Tapi kalau ibu gurunya pertanggungjawaban yang menyampaikan bahwa saya ambil di peta konsep, itu bingung ibu guru. Ya, bingung. Maksudnya begini. Topik aku dan keluargaku. Paham? Subtopik yang dibacakan buku cerita adalah keluarga. Nah, muncul peta konsep itu ada rumah, teman-teman. Ya, maka rumah itu yang nantinya muncul di dalam 3 kegiatan lain, teman-teman. Karena keluarga juga punya tempat tinggal, yaitu rumah. Ya, hal yang sama masih terjadi di kelompok A. Kalau teman-teman perhatikan baik-baik, yang teman-teman lakukan itulah yang dilakukan kelompok B. Sama persis. Tidak terlihat, tidak muncul. Di sana R, di sana buat rumah, di sini berkreasi. Tujuannya apa itu? Tadi yang di tiap sudut itu sebenarnya kan sudah menyiapkan itu. Menyiapkan apa? Menyiapkan untuk mereka punya inspirasi untuk membuat rumah, terus memasak dan membuat bentuk huruf R. Jadi tiap sudut tadi kan menyiapkan Nah, ini berarti tidak sesuai minat, tidak sesuai kemampuan anak. Ini juga yang harus diperhatikan. Artinya ibu guru siap 3 kegiatan lain sesuai peta konsep. Contoh, membuat rumah di sana, ya. Jadi sini buat apa lagi di sini? Sate di sana buat huruf R. Oh, bebas berkreasi di sini kalau tidak salah. Anak mau bebas membuat apa saja di sini. Di sini tempatnya ya. Di sana R ya. Di sana muncul R tidak? Di sini muncul R tidak? Berarti tujuan yang kenal R yang di sana. Huruf R di sini tidak kenal huruf R ya. Artinya kegiatannya berbeda-beda. Tujuannya pun berbeda-beda. Maka pasti kalau ibu guru ikut kegiatan ini tujuannya itu pasti banyak sekali juga. Maka saya sampaikan bahwa yang berkaitan dengan rumah nih, mengenal ciptaan Tuhan. Keluargaku mengenal ciptaan Tuhan kan? Ada bapak, ada mama, ada kakak, ada adik. Itu nilai agama dan moral dengan budi pekerti ya. Itu kan ada teman-teman. Terus jati diri berkaitan dengan keluargaku ini. Aktivitas kan, berolahraga pagi bersama keluarga kan. Terus literasi dan STEM tinggi rendahnya kalau berkaitan dengan keluarga. Ada di situ kan ibu guru. Jelas-jelas itu ibu guru mereka masih kaku, masih terpaku pada K13 dengan tema-tema yang ada. Masih kaku dengan K13 yang selama ini diterapkan. Di sana yang lain, di sini lain, di sana lain. Kegiatan lain itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada di dalam modul ajar, teman-teman. Paham baik-baik, teman-teman. Jadi susun modul ajar itu tujuan kegiatannya itu berpatokan pada peta konsep, teman-teman. Pada apa? Peta konsep. Ibu guru tadi keliru. Ibu guru sampaikan saya ambil rumah ini ada di peta konsep. Jadi ibu guru kalau bisa ini namanya subtopik. Ini namanya subtopik. Oke, halo. Hai. Terpaku. Kegiatan dulu pasti kognitifnya sendiri, bahasanya sendiri, fisiknya sendiri, ya kan? Hari itu tidak dipakai. Maka hari itu ibu guru paksa harus rolling, ya kan? Anak tulisan harus pindah sini.
pilih budi pekerti membentuk rumah dari barang-barang lospan apa saja yang ada di situ. Mereka melukis menggunakan berbagai media di sini. Kegiatan mereka melukis, satu kegiatan mereka melukis menggunakan berbagai media. Terus teman-teman berpikir lagi yang berkaitan dengan rumah nih. Tujuannya adalah mereka literasi dan STEM-nya adalah mengenal bentuk-bentuk geometri atau mengenal warna, mengenal bentuk-bentuk geometri saja. Karena kita berkaitan dengan sekolah ya teman-teman, dan bermain peran yang berkaitan dengan puskesmas nih. Karena saya punya topik adalah puskesmas Menangan, ya, tempat berobatku. Hari itu saya minta anak-anak saya cerita dulu. Saya buat ceritanya dari kalender bekas. Saya tidak punya buku cerita yang berkaitan dengan puskesmas Menangan, tapi saya buat ceritanya menggunakan kalender bekas. Nah, di situ saya desain kelas saya itu menjadi puskesmas. Yang pertama adalah loket. Di loket itu saya sediakan apa? Kartu kunjung, bukan kartu kunjungan, nomor antrian. Contoh di sini ada nomor antrian. Ada kursi untuk pasien dengan duduk ya teman-teman. Saya sudah di sini ruang konsultasi, di sana ruang konsultasi, di sana ruang dokter, di sini ruang obat atau ruang periksa dulu. Setelah itu baru ruang obat. Nah, saya tanya anak-anak dalam cerita tadi ada yang berperan sebagai dokter. Wah, ternyata semuanya semangat nih. Mana senyumnya? Ini senyumnya. Mana senyumnya? Cantik-cantik. Nah, tadi masuk sudah balik absen belum? Belum ya? Sudah. Nah, tadi balik absen, coba dilihat-lihat siapa ya yang tidak hadir hari ini. Nah, pasti anak-anak akan menjawab sesuai dengan absen yang dia balik. Nah, yang rumah dekatan dengan teman namanya ini nanti pulang coba ajak temannya itu ke sekolah. Kalau sakit didoakan ya biar cepat sembuh. Nih Ibu Santi sudah doa semua, sudah kegiatan ice breakingnya. Oke, Ibu Santi punya buku cerita. Mau dengar tidak? Nih coba dilihat. Ada gambar apa ya nih? Nah, Ibu Santi mau cerita tentang sekolah. Tentang apa? Sekolah. Mau dengar ceritanya? Mau. Istrinya mau. Oke, lipat tangannya ya. Ini adalah sekolah Santi. Santi bersekolah di taman kanak-kanak. Bisa juga kita boleh tanya lagi atau bacakan ceritanya sampai selesai lebih bagus. Di gedung sekolah Santi ada halaman. Di halaman sekolahnya banyak sekali permainannya. Ada jungkat-jungkit, ada ayunan, ada perosotan, ada bola dunia. Tapi saat bermain tidak boleh kasar-kasar. Nah, ternyata di dalam kelasnya juga ada hiasan-hiasan. Hiasan dinding yang dibuat ibu guru cantik semuanya. Ibu gurunya juga cantik loh. Atap sekolahnya bentuknya segitiga. Badan sekolahnya bentuknya segi empat. Lantainya juga sama bentuknya seperti dinding sekolah. Ibu guru juga terpaku di dalam cerita. Di dalam gedung sekolah ada juga ruangan kelas. Ada ruangan kelas A, ada ruangan kelas B. Ibu guru kelas A namanya Ibu Eti. Ibu guru kelas B namanya Ibu Nona karena
mereka bilang, itu sarungnya ibu guru, pasti itu. Itu sarungnya ibu guru. Karena langsung berkenaan dengan anak-anak kan. Nah, ternyata di sekolah Santi ada juga ruangan guru. Di dalam itu ada mejanya Ibu Eti, mejanya Ibu Nona, mejanya Bapak Markus, semua bentuknya persegi. Ya kan? Pokoknya kan kita bentuk-bentuk ini. Kita juga karakter. Nah, ternyata selain alat permainan yang ada di luar ruangan, di dalam juga ada loh. Ada yang bentuknya segitiga, itu balok-balok. Ada yang bulat, bola-bolanya banyak disimpan ibu guru di sudut main. Ada juga permainannya dari bahan-bahan alam, yang mana ketika ibu gurunya jalan-jalan, dapat alat permainannya. Terus ibu guru bawa pulang masuk ke dalam apa? Simpannya di dalam kelas yang nanti digunakan oleh anak-anak. Habis ceritanya, contohnya. Ibu Santi belum? Siapa sih tokoh yang ada di dalam cerita? Ada Santi. Ibu Santi mau tahu nih, apa saja yang dilakukan Ibu Santi ketika ada di kelas? Apa saja yang dilakukan Ibu Santi? Ibu Santi. Oh ya, sekolah Santi, sorry. Apa saja sih yang dilakukan ibu guru di kelas? Mengajar, menulis. Ya, ketika ibu guru masuk ke dalam kelas, yang anak-anak lihat itu apa ya? Ibu gurunya loh, pokoknya cerita. Nah, teman-teman kita bernyanyi, ayo jalan. Sebelumnya Ibu Santi sudah siap nih. Ada 3 kegiatan main. Ibu Santi sudah jelaskan, tapi menggunakan angka 1, 2, dan 3. Ibu Santi sudah siapkan angka 1, 2, dan 3. Yang lompat ke angka 1, maka dia memilih kegiatan mainnya di angka 1. Yang lompat ke angka 2, maka dia memilih kegiatan mainnya yang ada di angka 2. Yang lompat di angka 3, maka dia memilih kegiatan main yang angka 3. Tapi karena kita ini adalah mengenal bentuk, maka yang Ibu Santi siapkan adalah bulat, segitiga, dan segi 4. Ketika yang lompat di segi 3, maka dia pilih permainannya itu yang Ibu Santi ada taruh segitiganya. Dia lompat di lingkaran, maka dia memilih di lingkaran. Dia lompat di segi 4, dia memilih di segi 4. Tujuannya adalah mereka mengenal bentuk-bentuk geometri di literasi dan STEM. Namanya adalah mereka mengenal apa? Ciptaan Tuhan, atau membedakan apa ciptaan Tuhan dan buatan manusia. Bisa ya? Bisa. Literasi sudah. Nam sudah. Jati dirinya apa? Yang berkaitan dengan sekolah. Jati dirinya. Tujuan kegiatan mainnya. Mandiri boleh masuk, sosial emosional, apalagi bekerja ya, menyelesaikan pekerjaannya hingga tuntas. Tanggung jawab ya, kita mau saat itu dia tanggung jawab. Mulai tanggung jawabnya membereskan mainannya, dia tanggung jawabnya menyelesaikan pekerjaannya sampai selesai. Tanggung jawabnya apalagi? Yang ibu guru mau. Kan tanggung jawabnya ini kan umum nih, ya kan? Setelah itu anak-anak buat dalam lingkaran. Ayo jalan di dalam lingkaran, lihat kanan dan juga ke kiri. Ada apa yang dilihat teman? Ayo sama-sama memilih kegiatannya. Dikarang-karang saja ya teman-teman. Ayo jalan di dalam lingkaran, coba lihat apa yang ada. Ada bentuk apa saja. Ayo teman-teman kita memilih. Pilih. Artinya mereka sudah memilih. Tapi sebelumnya ibu guru jelaskan. Nanti ada kegiatan 3 kegiatan. Satunya anak-anak boleh melukis.
melukis sekolah. Yang satunya kita membentuk sekolah dari barang-barang lotpat. Yang satunya kita membentuk siapa? Manusia yang ada di dalam sekolah. Pasti ada yang tinggi, ada yang rendah, atau pasti mereka buat. Nah, sekarang boleh memilih nih anak-anak sesuai dengan yang anak-anak tahu nih. Sudah pilih 3 kegiatan lain sesuai dengan apa yang disiapkan ibu guru dalam bentuk-bentuk geometri. Nah, pertanyaannya, ketika mereka membentuk personil yang ada di sekolah, apakah dia mengenal bentuk-bentuk geometri? Apakah dia mengenal bentuk-bentuk geometri? Iya. Lewat apa? Membentuk kepala. Pastinya ya? Pasti tidak mungkin dia hanya membentuk kepala saja. Pasti ada hal-hal lain ya teman-teman. Di sini dia melukis. Adakah bentuk geometri? Ada ya. Kalau dia melukis meja boleh. Dia melukis bola boleh. Alat permainan intinya dia melukis segala sesuatu yang berhubungan dengan sekolah. Di sini dia membuat rumah. Adakah geometrinya? Ada. Kalau hari itu ibu guru mau mereka mengenal angka, apa yang ibu guru lakukan? Gosok gigi. Oh, lihat selanjutnya. Ya, kan giginya beruang. Rara dan Sisil ya. Oh, putar atas, bawah, kiri, kanan, bagian dalam dan tidak lupa lidahnya ya. Lihat. Wah, berteriak. Yeay, gigiku bersih, putih, sehat, kuat. Ayah juga senang ya. Yeay, sudah selesai. Mulut menjadi segar dan harum. Setiap mau tidur, kita harus menyikat gigi agar kuman pergi dan gigi sehat. Itu kumannya. Yang dilaksanakan di lokasi ini selama 3 hari, yaitu perencanaan berbasis data dan implementasi kurikulum merdeka. Saya lihat bahwa pelaksanaannya sudah cukup baik dan saya menyatakan bahwa pelaksanaannya sukses. Tentunya kesuksesan ini atas kerjasama yang baik dari kita semua, dari semua komponen yang ada di wilayah Timur Tengah ini. Seperti yang saya sampaikan pada saat sambutan ketika pembukaan, bahwa kegiatan kita ini tidak hanya sampai di sini. Karena hasil dari sebuah kegiatan, hasil dari sebuah pembelajaran adalah perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik. Paling tidak bahwa kualitas pendidikan pada jenjang TK PAUD di wilayah kita dapat berjalan maju, maksudnya lebih berkualitas. Itu yang sangat kami harapkan. Karena saya yakin bahwa Bapak Ibu sekalian bekerja di desa, saya anggap bahwa Bapak Ibu sekalian adalah pegawai desa. Saya tidak berjanji, tetapi saya hanya memberikan jaminan kepada TK PAUD yang ada di wilayah desa saya. Saya akan tetap setia mendampingi. Sementara untuk TK PAUD di desa-desa lain, saya akan berusaha untuk menyampaikan ke teman-teman kepala desa supaya bisa memberi perhatian yang maksimal. Tetapi walaupun demikian, walaupun Bapak bekerja dengan penghasilan yang masih minim, tetapi saya memberikan sedikit nasihat. Teorinya begini, orang yang bekerja dengan otot adalah pekerja keras, rezekinya pas-pasan. Orang yang bekerja dengan otak adalah pekerja cerdas, rezekinya lumayan bagus. Sementara orang yang bekerja dengan hati adalah pekerja ikhlas, rezekinya tidak terbatas. Gue yakin dan percaya bahwa Tuhan dan Allah masih tidak membiarkan Bapak Ibu sekalian seperti ini. Tentunya nanti Bapak Ibu sekalian diperhatikan, karena sudah memberikan amal dan baktinya kepada Tuhan. Mungkin itu saya sampaikan pada kesempatan ini, dan pada akhirnya dengan memohon restu
seluruh tanah dan juga berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan tentunya atas izin kita semua, kegiatan selama 3 hari yang dilaksanakan di tempat ini saya nyatakan ditutup dengan resmi. Terima kasih, selamat sore.